keempat, akhlak yang baik merupakan tanda keimanan. Jadi akhlak yang baik itu tanda bahwa kita beriman. Ya, Nabi bersabda, memiliki budi pekerti yang baik sesungguhnya tanda keimanan. Dengan begitu jika kita tidak memiliki budi pekerti yang baik, kita tidak memiliki iman. Nah, jadi itu. Jadi saya mau bayangkan bahwa seandainya orang Islam melakukan ini, semua orang di dunia ini mencintai orang Islam. Minimal dia mencintai, dan kalau perlu dia jadi Islam. Ya. Memiliki budi pekerti yang baik selaras dengan memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dibuktikan melalui sebuah hadis yang juga sering kita dengar. Agama adalah muamalah, artinya interaksi sosial muamalah. Jadi kalau kita berbudi baik, kita memiliki interaksi yang baik. Ya. Agamamu dapat dinilai melalui cara memperlakukan orang lain. Jadi kalau seperti di Turki itu, kalau mau memasak yang berbau, mesti dia kasih tetangganya. Atau kalau tidak, maka dia tutup jendelanya supaya jangan baunya bisa. Nah, itu ada cerita, ada orang Barat, dia tidak dapat hotel, lalu ada orang Turki menawarkan rumahnya. Dia tidur di sini. Ya. Lalu di mana kau tidur? Oh, itu urusan jam, bukan urusanmu. Ya, silakan tidur di sini. Besok pagi dia bangun, di mana dia tidur? Ternyata di luar dia tidur, padahal musim dingin. Dan dia tanya, kenapa kau perlakukan itu? Dia bilang, ini karena perintah agama saya, agama Islam. Dan gara-gara itu orang ini suami istri masuk Islam. Begitu baiknya. Jadi keempat, akhlak yang baik merupakan keimanan, tanda keimanan. Jadi seperti dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik imannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Abu Daud. Ya. Nah, karakteristik orang yang berakhlak baik, merasa nyaman berada di sekitarnya. Orang merasa nyaman. Jadi kalau orang itu akhlaknya baik, kita dekat. Misalnya ini Pak Suparma akhlaknya baik, jadi selalu saya dekat sama dia. Saya kenal. Atau murah hati, tidak sombong dan suka memberi. Memberi itu bukan satu uang. Memberi itu petunjuk, apa saja. Atau kita bikin sesuatu kue satu biji, kasih seorang anak-anak, gula-gula apa saja. Itu selalu latih diri memberi. Memang memberi itu tidak gampang memang. Harus dilatih dari kecil, berlatih supaya sebab selalu merasa kurang. Kalau kita memberi, kurang. Memberi baju kita, kurang bajuku. Memberi ini. Jadi selalu dilatih memberi. Memberi itu luar biasa dampaknya. Saya mau cerita terakhir sekali, waktu saya mau dioperasi jantung. Saya divonis oleh 2 dokter untuk saya di bedah. Subuh terakhir saya salat di Nurul Ilmi. Terakhir itu saya kasih tahu Pak Ketua. Jadi semua mendoakan setelah subuh. Nah, salah satu peserta subuh buat Nita di situ datang sama saya bercerita bahwa anak di rumahnya itu in the course dicuri motornya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena motornya tidak ada. Menangis luar biasa. Jadi saya juga terharu melihatnya. Jadi saya karena begitu saya bilang, tunggu sebentar. Jadi saya pulang, saya beritahu nyonyaku. Saya bilang, ada begini. Bagaimana kalau kita bantu itu? Saya tanya tadi itu, berapa kira-kira harganya itu motornya? 5 juta. Kebetulan kan kita punya uang untuk dipakai untuk operasi gitu. Setuju. Hanya kita kasih. Nanti kita kasih, bukan main gembiranya. Karena anak itu bisa urus sekolahnya yang sudah mau selesai. Apa yang terjadi? Kita di Jakarta. Tiba di Jakarta, ahli bedahnya datang sama saya malam-malam. Kebetulan saya kenal. Dia ngambil fotonya dari jauh, dia bilang, selamat malam Prof. Ini jantungnya bagus, ini pembuluh darahnya bagus begini. Ini tidak perlu operasi. Besok cuma dipasang cincin saja. Jadi besok dipasang cincin, lusanya saya sudah pulang ke Makassar. Saya mau mengatakan, this is the miracle of giving. Giving yang baik itu adalah diberikan tepat waktu, orang itu membutuhkan, dan hati kita berkata kita menolong dia.
Kalau ada orang yang itu jangan tawar. Nah, lakukan, berikan seberapa banyak pun. Dan kau lihat dia punya kembalinya itu berapa. Sampai sekarang sudah berapa tahun, barangkali sudah 7-8 tahun. Saya alhamdulillah tidak jadi dioperasi. Gitu, ya. Jadi giving. Jika orang ramah dengan orang lain, maka akan banyak orang yang ramah kepadanya. Ya, saya kira itu biasa. Seperti apakah orang yang memiliki akhlak yang baik? Beliau bersabda, secara harfiah diterjemahkan dengan orang yang lehernya diinjak. Ini enggak. Ini kalau di leher diinjak, ya tidak marah. Wah, ini sedangkan orang Amerika diinjak lehernya mati ya, polisi itu lehernya orang mati. Ya. Ini hanya bahwa hanya sebagai contoh aja ya. Keempat, akhlak yang baik merupakan keimanan. Orang yang beriman adalah yang rendah hati dan sederhana. Kemanapun Allah menunjuk, dia pergi ke sana. Jadi orang takwa ini. Artinya dia tidak membuat kegaduhan. Dia seorang lemah, lembut dan manis. Ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi walaupun orang itu jahil terhadap kita, kita balas selalu dengan baik. Memang ini berat. Tapi ingat, semua yang baik itu berat. Tidak ada yang baik itu gampang. Kalau gampang itu yang baik, semua orang jadi baik. Jadi ingat itu. Semua memberi itu berat. Apa saja yang berat itu, berpuasa itu berat, tapi semua pahalanya lebih bagus. Mereka sama sekali tidak mau terlibat dalam perdebatan dan perselisihan. Nabi Muhammad bersabda, karakteristik seorang mukmin adalah lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus selalu rendah hati. Mereka tidak arogan maupun menang sendiri. Syariat Islam mengajari kita bahwa akhlak yang baik dan iman yang baik selalu beriringan. Jadi, tapi saya heran, orang Jepang itu tidak punya agama, tapi akhlaknya luar biasa baiknya. Saya bisa sebagai contoh misalnya, saya punya bapak angkat di sana. Waktu anak saya itu yang terakhir itu mau dioperasi jantungnya karena di Jakarta belum bisa. Lahir 5 tahun mau dioperasi. Jadi profesorku bilang bawa saja ke sini, nanti di sini bagaimana kita membantu kamu. Kesimpulannya itu saya mau katakan bahwa jadi bapak angkat saya itu datang menjemput di stasiun. Begitu saya datang ditanya, ada ji uangmu? Saya bilang, ada ji. Tapi ya uang kita itu dibandingkan uangnya Jepang itu kan terlalu rendah toh. Jadi saya bilang sedikit ji. Jangan kau takut. Saya lagi bangun rumah. Kalau kau perlu, saya hentikan rumahku. Ada enggak orang mau? Luar biasa. Dan itu memang dia baik sekali, bukan karena itu. Dia bilang begitu. Dan akhirnya itu anak saya dioperasi itu tidak ada 1 sen pun dibayar. Padahal tidak dilakukan, kebetulan profesor itu direktur rumah sakit universitas. Tapi waktu itu ahli bedah di universitas tidak ada. Jadi terpaksa dibikin di universitas swasta. Di universitas swasta tidak ada 1 sen pun dibayar. Operasi jantung. Luar biasa. Baiknya ini. Yang terindah didapat oleh seorang adalah perlu pekerjaan luhur. Sebenarnya kita tahu semua ini. Cuma kita banyak yang tidak melakukannya. Kita memiliki hati yang baik dan rendah hati dan lembut. Seluruh dunia akan mencintai kita. Jadi dimanapun kita berada kita akan dicintai. Karena kita selalu lemah lembut. Allah mencintai kita dan orang lain pun mencintai kita. Kelima, Allah mengharamkan surga bagi orang yang berakhlak buruk. Nah ini, coba. Ini Allah paling tidak suka pada akhlak yang buruk. Ya. Siapakah yang Allah haramkan surga baginya? Jawaban beliau, mereka ternyata bukan yang membunuh, melakukan tindakan kriminal atau melakukan pemerkosaan, melainkan orang yang memiliki lidah yang vulgar, budi pekerti dan karakteristik yang buruk, dan kesombongan dalam hati ini. Yang Tuhan Allah itu paling tidak suka pada orang yang sombong. Karena orang yang bisa sombong itu sebenarnya hanya Tuhan, tapi Tuhan pun tidak sombong. Nah, jadi manusia kalau ada yang sombong sudah. Dan saya punya pengalaman melihat guru-guruku yang sombong semua mengenaskan. Masa dimarahi misalnya suster, kamu ini suster tidak hidup kalau saya tidak ada. Astagfirullah. Gitu.
Semua mengenaskan, banyak yang begitu. Terutama ahli bedah itu merasa, kenapa ahli bedah begitu? Karena dia bisa potong orang. Tidak ada orang di dunia bisa potong perutnya orang kecuali ahli bedah. Emang dia, tapi waduh banyak yang sombong. Dan semua orang yang saya lihat itu meninggal dengan mengenaskan. Semoga jangan ada yang mengikutinya. Mulut yang vulgar membuat semua orang terkejut, berharap tidak mendengarkan omongannya lagi. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan dicintai Allah. Sebaliknya orang yang memiliki akhlak yang buruk akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, akhlak yang baik merupakan timbangan yang berat setelah iman. Jika kita memiliki akhlak yang baik, ini akan merupakan tanda cara termudah untuk masuk surga. Bagi kita para pendosa, hal-hal yang paling dapat diharapkan setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya adalah akhlak yang baik. Ketujuh dan ini terakhir, ini merupakan rahmat yang manis bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang terdekat dengan diriku pada hari penghakiman adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Sedangkan yang terjauh adalah mereka yang memiliki akhlak yang buruk. Kita tidak hanya baik terhadap sesama muslim, tetapi juga pada non-muslim. Nah itu ya, kita di Nurul Ilmi itu saya kira begini, kita punya perilaku tetangga-tetangga kita itu kan ada yang banyak non-muslim. Waktu Nabi melihat Yahudi yang meninggal, lalu Nabi lalu berdiri dan memberi hormat. Kemudian para sahabat bertanya Rasul bahwa orang itu kan Yahudi, kenapa Rasul memberi hormat? Tapi beliau menjawab begini, bukankah dia manusia seperti kita? Jadi selalu memperlakukan orang lain juga sama. Terhadap diri sendiri, nah ini juga. Ada orang yang terlalu banyak berpuasa sehingga dia sakit-sakitan, tidak memperhatikan istrinya. Akhirnya dimarahi oleh berhenti berpuasa dan jangan meninggalkan istrimu. Gauli istrimu seharusnya. Jadi tidak boleh kita tidak memelihara diri kita dan keluarga kita. Mengetahui hal ini Nabi ingatkan bahwa istrimu miliki hak atas dirimu. Tamu-tamu memiliki hak atas dirimu. Tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Jadi semuanya ada haknya. Ya. Kita wajib merawat tubuh kita seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, apa sih yang disebut dengan akhlak yang mulia atau akhlak baik? Perlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan orang lain. Bersabar saat orang lain mengacuh kamu. Jadi kalau orang tidak peduli kita, ya tidak usah marah-marah. Mengendalikan amarahmu saat orang membuatmu kesal. Jadi mengendalikan kalau kau sudah kesal. Ulama lain berpendapat esensi akhlak baik adalah mengendalikan amarah dan masih tetap memberikan senyum dan bahagia serta tetap membantu orang lain. Para ulama kita menyimpulkan bahwa 3 kategori budi pekerti. Yang pertama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedua akhlak terhadap sesama kita, dan akhlak terhadap diri kita sendiri. Jadi akhlak terhadap Allah, apa yang dimaksud akhlak terhadap Allah ini? Ada 5 hal. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala bersikap rendah hati di hadapannya. Jadi kalau kita mau salat, mesti kita mulai merendah hati. Patuh dalam menyembahnya, beribadah serta mencintainya, senantiasa memuliakannya, takut akan siksaannya. Sebenarnya kalau kita terjemahkan itu Al-Fatihah, semua sudah ada di ini. Yang 5 ini. Akhlak terhadap orang lain. Nah ini, akhlak terhadap orang lain, orang-orang yang lebih tua, istri, anak, tetangga maupun guru, semuanya itu diberi penghormatan yang selayaknya. Anak-anak ini bagus semua, selalu memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Sebagai penutup, terjebak dulu titik. Jadi ya ini, ada titik ekstrim pertama yang hanya mendemenkan dunia, ada yang ekstrim kedua yang hanya mementingkan akhirat. Sesungguhnya takwa husnul haluk selalu berjalan beriringan dan bersisian dan beriringan. Jadi harus sejajar, jangan terlalu melupakan dunia. Lalu saya kemarin ceramah di Kahmi, saya tutup dengan jadilah sufi modern. Apa itu sufi modern? Sufi modern itu bukan seperti sufi yang dulu, yang hanya tinggal di masjid, mengaji dan
untuk makan harus dibantu dengan tetangga. Suku modern itu adalah sibukkan tanganmu untuk mencari duniamu. Pada saat yang sama, sibukkan hatimu mengingat Tuhan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengintrospeksi, termasuk diriku, untuk selalu berupaya memiliki akhlak yang mulia. Karena dengan berakhlak yang mulia ini, derajat kita akan ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.